Halo guys, welcome back to my channel dengan Frankie di sini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tips-tips untuk beriklan di Instagram Ads dan di Facebook Ads. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena channel kami akan membahas tentang berbagai macam tips and trick digital marketing. So, jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Oke teman-teman, tips pertama yang mau saya bahas adalah kalau teman-teman mau jualan di Instagram Ads atau Facebook Ads, yang Ads ya teman-teman ya, bukan yang organik biasa, tapi yang Ads, yang berbayar, teman-teman usahakan ambil untung minimal Rp80.000 teman-teman. Kenapa Rp80.000? Karena teman-teman harus menggunakan biaya tersebut untuk iklan. Jadi gini teman-teman, simpelnya, teman-teman kalau closing satu barang, teman-teman untung Rp80.000. Oke benar ya? Atau kita ambil SC 100.000 biar gampang hitungnya. Teman-teman jualan satu barang, teman-teman untung 100.000. Nah, kalau teman-teman untung 100.000, waktu teman-teman untung 100.000, menuju ke 100.000 itu pasti mengeluarkan biaya iklan, betul ya? Misalkan, let's say, biaya iklannya 50.000 atau 60.000 misalkan. 100.000 dikurangi biaya iklan 60.000, berarti teman-teman untungnya cuma 40.000. Betul ya? Jadi kenapa teman-teman mesti ambil keuntungan minimal 80.000? Karena ada biaya iklan teman-teman. Jadi keuntungan dikurangi biaya iklan, keuntungan dikurangi biaya iklan, keuntungan kotor ya maksudnya, keuntungan kotor dikurangi biaya iklan, hasilnya ada keuntungan bersihnya teman-teman. Keuntungan kotor 100.000, biaya iklan 60.000, berarti keuntungan bersihnya cuma 40.000. Jadi kenapa teman-teman usahakan untuk ambil keuntungan yang minimal 80.000. Oke teman-teman ya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya ambil untung sebesar itu? Oke nggak sih? Ya nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Nggak ada salahnya. Kita berjualan kan tempatnya beda-beda. Ada namanya pasar. Pasar itu jualnya murah. Murah. Pasar jualnya murah sekali. Nah, ada namanya mall. Mall jualnya mahal nggak? Mahal. Tapi kadang-kadang barang yang di pasar sama yang di mall, kadang ada yang sama kan? Tapi harga beda. Betul ya? Nah, kalau kita jualan di Facebook Ad, teman-teman ingat itu seperti jualan di mall. Karena teman-teman harus pasang iklan, iklan harus menarik pembeli, ibarat di mall kalau ada spanduk yang bagus, ada customer masuk, sama seperti Facebook Ad. Kalau teman-teman pakai iklan bagus, akan diklik, habis diklik kan masuk ke landing page, lihat-lihat suka, akhirnya jadi beli. Gitu ya teman-teman. Beda kalau di pasar. Kalau di pasar semua terpampang, tinggal bandingin harga yang paling murah. Tapi kalau mall tidak, mall mengutamakan yang yang iklannya bagus, pelayanan bagus, tempatnya bagus. Jadi ketika teman-teman berjualan di Facebook Ad, ingat teman-teman juga harus iklannya bagus, landing page bagus, pelayanan customer service juga bagus. Oke teman-teman ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, usahakan kalau jualan produk, ya jualan produk barang, terutama barang ya. Kalau jasa mungkin lain cerita, terutama barang, usahakan supaya tidak memasang merek. Ya, usahakan tidak memasang merek. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman pasang merek, otomatis yang terjadi adalah mereka lihat iklan teman-teman di Facebook Ad, oh kelihatan nih mereknya merek A. Habis kelihatan merek A, apa yang mereka lakukan? Langsung ke marketplace, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain, langsung browsing, diketik keyword mereknya, ketemulah barang teman-teman. Yang teman-teman tadi ambil cuan tinggi, kok kelihatan banget nih di Tokopedia, marketplace yang lain kok harga murah. Akhirnya mereka beli di sana. Akhirnya singkat cerita teman-teman berhasil mengiklankan toko lain di marketplace lain. Oke teman-teman ya. Jadi usahakan tidak pakai merek, tapi tidak bohong ya, tapi tidak berbohong. Cuman tidak ditampilkan merek, tapi kalau ditanya merek ya dijawab, nggak apa-apa, kita mesti jujur. Ya, contohnya maksudnya gimana? Teman-teman mau jualan jam misalkan, jam merek tertentu, ya nggak harus di tulis merek jamnya nggak apa-apa. Contoh misalkan water resist jam, atau jam untuk dipakai berenang, atau misalkan sporty watch, atau misalkan stylish watch, kan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya terus selama iklan kita menarik, kita tulis seperti itu, nggak masalah. Selama iklan kita bisa menjawab kebutuhan pembeli, nggak masalah. Misalkan contoh, di zaman corona ini pulang pulang dari bepergian tidak perlu untuk membersihkan jam tangan Anda lagi dengan alkohol karena
Jam tangan ini water resist, bisa langsung dicuci, mau pakai sabun dicuci juga nggak masalah, jauh lebih cepat membersihkan daripada mesti pakai alkohol. Nah, itu kan jam kebutuhan teman-teman. Jam water resist, akhirnya iklannya masuk, oh ya bener juga ya, saya kalau habis pergian oke, terlalu ribet bersihin tangan pakai alkohol. Enakan begini lah cemplungnya pakai sabun, misalkan seperti itu teman-teman ya, misalkan. Jadi menjawab kebutuhan. Oke? Dan yang ketiga teman-teman, pasang image atau video di ad-nya. Maksud saya add image atau add video sebanyak mungkin. Nah, ini strategi yang bisa sering digunakan orang yang budgetnya besar dan bisa menguasai pasar. Contoh begini teman-teman, kemarin saya punya kasus yang cukup unik. Jadi saya jualan barang, let's say harga 150.000 misalkan. Itu saya udah ambil untung cukup lumayan. Nah, ada yang jual produk yang mirip-mirip ya, kurang lebih mirip, dia jual dengan harga let's say 250.000. Jadi ada selisih 100.000. Nah, selisih 100.000 ini harusnya kan saya murah, teman, betul ya? Harusnya saya jual murah, saya pede mereka customer beli ke saya. Nah, yang terjadi adalah orang yang jual 250.000 ini pasang budget besar, pasang ad image dan video banyak, jadi seakan-akan yang jualan yang muncul punya dia semua dan hampir di semua targeting yang saya target, kebetulan mirip targetnya sama dia kan, karena barangnya mirip. Nah, jadi ibarat dari 100 customer, ibarat itu dapat hampir semua dapat iklan dia dan iklan saya juga dapat. Nah, tapi intensitas iklan dia muncul lebih banyak daripada iklan saya. Nah, ini unik. Jadi yang muncul tuh beda-beda gambarnya karena image-nya tadi saya bilang banyak. Dan akhirnya market ini menganggap, ya market yang tadi kita target itu menganggap bahwa harga barang tersebut 250.000. Nah, saya yang jual murah 150.000, saya selalu ditanya, ini barang asli apa enggak nih? Kok yang sebelah jual 250.000? Ya ini asli enggak? Asli, benar. Nah, kok pada jualnya banyak yang 250.000 katanya tuh. Teman-teman perhatiin, banyak yang jual 250.000. Padahal dia nggak tahu kalau diperhatiin sebenarnya dia penjualnya sama aja, cuman nama tokonya ada yang dibikin beda-beda, ada yang cuma image-nya beda-beda, ada yang landing page-nya beda-beda. Setahu saya kalau liatin gayanya yang jual satu orang, harganya sama persis 250. Nah, jadi image banyak, add video banyak, itu bisa menguasai pasar sebetulnya teman-teman. Nggak harus pakai nama toko beda-beda, nggak harus, karena itu kan bikin fanpage beda-beda. Tapi yang penting add image sama add video banyak teman-teman. Ya itu salah satu teknik aja teman-teman. Ya ini saya bongkar di sini. Oke, nah terus yang keempat teman-teman yang perlu saya ingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman iklan di Facebook Ad dan Instagram Ad, usahakan bikin iklan yang Instagram itu tidak lewat Instagram tapi lewat Ad Manager yang di Facebook. Jadi Ad Manager yang di Facebook sekalian diklik yang Instagram supaya tampil juga di Instagram ya teman-teman. Oke. Karena yang kalau bikin di Ad Manager itu jauh lebih tertarget, lebih terkonversi daripada teman-teman bikin iklan di Instagram langsung. Begitu teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu tips and trick dari saya. Kurang lebih ada 4 tadi ya. Ya, semoga itu bisa menjawab sedikit tips and trick yang yang mungkin perlu diketahui teman-teman. Nah, ini yang cukup penting buat kita dijual di Facebook Ad. Simple tapi cukup penting. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Jangan lupa teman-teman kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, share, atau di Facebook. Kalau teman-teman nonton ini di Facebook, di fanpage saya, silahkan jangan lupa like dan follow fanpage-nya. Oke, thank you teman-teman. See you. Bye-bye.